atine menungso iku kebanyakan disetir oleh makhluk, oleh nafsu lewat akal. Padahal umumnya akal itu tempatnya malaikat, nafsu itu tempatnya adalah hewan atau iblis. Tapi ketahuilah, kebanyakan golongan hati manusia itu mengikuti alur dan arahannya nafsu lewat akal. Kebanyakan seperti itu karena tidak mau mempergunakan pikiran hati atau yang disebut tafakur itu untuk mencapai derajat yang paling luhur, yaitu ihsan. Beda dengan mereka yang hatinya sudah terbiasa untuk bertafakur terhadap Allah. Kesimpulannya pertanyaan nomor loro, hati jenengan duduk di takholi ataukah di tajali? Hanya itu. Jikalau duduk di tajali, maka segala hal apa yang akal lakukan orientasinya itu mengikuti apa petunjuk di dalam hati, yaitu sangka Allah. Akhirnya
secara zahir jalan itu di tengah-tengah ibadah murni ataupun tidak murni. Tidak hanya jalan yang dia jadikan sebagai penipu itu hanya di jalan yang tidak murni, akan tetapi juga jalan yang murni pun dia jadikan sebagai penyesatan hati. Tanda kalau hati tersesat di dalam jalannya nafsu adalah ketika saat si salik atau si hamba ngambah dalan tersebut, hatinya si hamba menghadap ma fis samawati wa ma fil ardi. Hatinya menghadap apa perkara yang menjadi sifat namanya Allah, yaitu berupa ma fis samawati wa ma fil ardi, isinya langit lan isinya bumi. Ini salah satu tanda siapapun hati Anda akan dikatakan berjalan di atas jalannya nafsu manakala ketika saat berlangsungnya baik murni atau tidak murni ibadah tadi, hati si salik menghadap terhadap ma fis samawati wa ma fil ardi. Sekalipun itu sholat, zakat, puasa, bahkan haji dan baca Quran, tetap ini jiwa dikatakan sebagai jiwa yang berjalan di atas jalan nafsu. Namun ada golongan yang kedua, dia selalu berjalan di atas fisabilihi, di atas jalan Allah. Tandanya sebaliknya dengan yang pertama tadi. Yang kedua, jelas hatinya dikatakan sebagai berjalan di atas jalan Allah, hatinya ini wajah tu wajia, hatinya menghadap terhadap wajah Allah. Itulah yang kumaksud ketika berlakunya ibadah murni atau tidak murni, si salik hatinya enggak ada tendensi apapun. Berkenaan dengan hal itu, maka Allah memberikan satu penjelasan di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqqu, dzalika utawi mengkono-mengkono anugerah Allah atau kekuasaan Allah. Bi annallaha kalawan sak temene Gusti Allah, huwa ya Allah iku al-haq, disebut al-haq adalah jalan yang benar. Sesungguhnya anugerah yang Allah berikan terhadap si hamba tadi, huwal haqqu, itu adalah jalan yang benar. Berarti bisanya Anda berjalan di atas jalan Allah
itu sebab karena anugerah Allah. Anugerah Allah berikan terhadap satu hamba, jikalau si hamba sami'na wa ata'na, tidak hanya dia mendengarkan, tidak hanya dia beriman apa yang telah Allah sampaikan, akan tetapi dia pun juga melaksanakan alias taat, menjalankannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tidak semua manusia yang sudah mendengarkan apa yang sudah Allah serukan lantas dia mau lekas mengamalkan. Tidak, semua itu Allah saring lagi. Ketika Anda beriman setelah mendengarkan, itu berarti sudah tersaring pertama. Kedua, Allah saring dengan bentuk diperintahkan untuk wa'amilus sholihah, untuk melaksanakan segala hal apapun yang Allah perintah. Ketika saat jenengan mengamalkan itulah dengan istiqomah, itulah berarti Anda telah lolos dari saringan-saringan Allah. Itulah yang dimaksud bi annallaha huwal haqqu. Kebenaran yang ada di situ yang berbentuk anugerah, hatimu bisa menghadap pada Allah, itu semata-mata disebut sebagai al-haq. Wa anna malan sak temene apa yad'u kang ngajak sapa alladzina, ngajak min dunihi maring sak liyane Allah. Huwa utawi yad'una min dunihi iku al-batilu, jalan yang dilakukan oleh hawa nafsu. Al-batilu yaiku jalan sing batil. Artinya sesungguhnya apa jalan yang dilewati oleh orang-orang yang menyeru terhadap selain Allah, maka itu disebut jalannya nafsu, wahua disebut al-batilu, batal, batil. Sekarang terserah manusia pilih yang mana di antara dua hal tadi. Dikembalikan pada dirimu, sami'na wa ata'na ataukah sami'na wa asoina. Mendengarkan, beriman, lalu menjalankan, ataukah mendengarkan tidak beriman lalu mereka tolak. Semua tergantung panjenengan. Wa anallaha lan sak temene Gusti Allah huwa ya Allah iku al-aliyu, zat kang maha dur, al-kabiru tur zat kang maha agung. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Artinya segala hal apapun yang dimiliki oleh manusia, apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu pangkat kehormatan, semata-mata Allah di atasnya. Artinya banyak orang angkuh, ujub, bahkan sombong karena di antara sebab beberapa tadi. Apakah
sombong karena kekayaannya atau karena ilmunya ataukah karena kehormatannya. Itulah yang menyebabkan hati manusia menjadi hati yang keras, hati yang tidak mau untuk menerima apa petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir, zat kang yang moho agung. Ketahuilah bahwasanya wahai manusia, sekalipun kau menjadi raja di raja, sekalipun jenengan ini orang yang termewah dunianya di atas orang-orang yang mewah, semua pada akhirnya itu kau tinggalkan. Ketahuilah bahai manusia bahwasanya apa yang menjadikan kau kagum, apa yang menjadikan kau senang, apa yang menjadikan kau seakan-akan itu kekal, toh pada akhirnya suatu saat datanglah satu masa yang Allah pasti datangkan, yaitu kematian, maka semua itu akan kau tinggalkan. Kesimpulan dari di antara dua jalan tadi bisa kami simpulkan. Pertama, jasadmu ngelakoni opo wae, menjalankan baik ibadah murni atau tidak murni, tatkala yang muncul dalam hatimu itu keakuan makhluk, maka disitulah yang disebut jalan nafsu. Kedua, tatkala rasa yang muncul di dalam hatimu adalah keakuan Allah, wujudnya adalah hidup, maka itulah yang disebut jalan terhadap Allah. Dua perbedaan di antara dua jalan ini tergantung hatimu pilih yang mana. Tapi ada keterangan sebagai tanbih, tambahan di bawah. Barang siapa saat berjalan di atas jalan nafsu itu mesti enak, dan pada akhirnya kau dibikin kecewa. Dan barang siapa berjalan di atas jalan Tuhannya, kau akan mendapatkan kesengsaraan satu sisi, tapi satu sisi justru kau akan menyimpan satu kebahagiaan yang abadi. Semua kukembalikan, ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhan nas, Anda pilih yang mana, monggo kerso. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo. Banyak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Badi Tanggelet. Di dalam salat itu kan inni wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Iku kata Arumin ikula napa semua ini kita hadapkan, semua yang ada di hadapan kita adalah wajah Tuhan. Niku kalau memang semuanya adalah wajah Tuhan, berarti apakah benar kalau semuanya ini berarti ekspresinya Tuhan? Karena kan kita nggak boleh maksud saya kan gini, kadang kita ini yang menamakan sesuatu itu baik buruk nih kula kita dan masyarakatnya. Tapi ketika kita di posisi seperti itu kan otomatis nggak bisa mengatakan ini baik atau buruk ya. Kalau memang semuanya ekspresinya Tuhan. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara pikiran yang pikiran itu tumbuhnya dari Tuhan itu sendiri sama pikiran yang didasari oleh nafsu? Karena hampir kula sulit membedakan. Nggih, sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang pertama tergantung golongan mana yang menjawab. Jikalau jawabannya golongan orang-orang yang belum sampai ke zona ahad, nggak bisa. Itu wajah Allah semuanya. Sehingga ada perbedaan antara baik dan buruk. Kalau baik datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari nafsumu sendiri. Golongan yang seperti ini juga punya hujjah, punya dasar mengatakan seperti itu. Tapi kalau pertanyaan pertama kami lempar kepada golongan yang hatinya sudah ke zona ahad, dia pun jawabannya juga benar tentang masalah semua adalah wajah Allah. Mereka pun punya dalil atau hujjah yang di dalamnya termasuk sudah tidak ada wajah sisalik dengan wajah Allah. Yang ada hanyalah wajah ingsun, wajahku yang ada di situ. Sehingga beliau berani mengatakan dan layak mengatakan semua itu adalah manifest dari wajah Allah, karena mereka sudah masuk di dalam pembuktian wujud nyata Allah, baik batin ataupun dohir, awal ataupun akhir. Sehingga tidak ada dohir, tidak ada awal, tidak ada dohir, tidak ada akhir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara membedakan antara pikiran yang bersumber dari nafsu dan Allah itu bagaimana? Kalau yang dimaksud pikiran itu ning akal iki Pak, ya, bukan pikiran di hati. Semua pikiran akal iki dalile akli. Artinya
mana yang tidak masuk rasio pasti dia tolak, pasti dia tolak. Contoh, secara rasio, realita, fakta, kenyataannya, setelah saya makan rambutan itu terasa rambutan, maka akal bisa menerima, sebab rasa yang muncul dikarenakan dari rambutan. Gak bisa akal menerima dari Allah, gak bisa. Ini cara membaca akal di situ, sehingga jenengan harus memfungsikan fikirane hati yang disebut tafakur, angen-angen. Iya tah, yang namanya rambutan sebagai statusnya makhluk bisa memunculkan manfaat, yaitu terasa manis. Hati sampean menolak. Kalau akal menerima, kalau hati menolak. Hati yang bagaimana yang kumaksud? Hati yang pikirannya itu sudah ihsan. Dia pasti mengatakan bahwasanya munculnya rasa itu yang berupa manfaat bukan datangnya dari makhluk, karena makhluk status mungguh orang yang hatinya sudah ihsan, malakum dzarraw wala naf'an. Ini mesti dipegang. Semua makhluk itu tidak punya tidak bisa untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Sebaliknya, dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat, menolak manfaat. Inilah Pak cara perbedaan antara akal dengan hati, fikiran akal dengan fikiran hati. Sampak-sampak dikatakan tafakkaru fi khalqillah, pikirin dengan akalmu tentang apa yang Allah ciptakan. Tapi wala tafakkaru fi dzatihi, tentang urusan zat wujudnya Allah jangan kau pikir dengan akalmu. Di situ ada la nafi, jenengan harus peka, harus peka. Maksud pekanya hati sampean yang tidak diperbolehkan tentang dzat Allah itu dipikir di mana. Hadis itu sudah benar kalau nggak salah, hadis itu di pikiran akal nggak mampu, sebab akal itu tempatnya hanya menerima sesuatu yang berakal, miturut akal wajar, tapi di luar itu akal tidak mau menerima. Disitulah fungsi daripada pikirane ati atau roh angen-angen yang disebut tafakur baru bisa matuk. Oh, berarti tempatnya bertafakur terhadap zatnya Allah itu ternyata hati, bukan akal. Disitulah nanti kalau itu sudah berfungsi baru bisa membedakan mana pikiran itu tadi nafsu atau mana itu pikiran pada Allah. Kesimpulannya gur ngeten. Satu, atine menungso iku kebanyakan disetir oleh makhluk, oleh nafsu lewat akal. Padahal umumnya akal itu tempatnya malaikat, nafsu itu tempatnya adalah hewan atau iblis. Tapi ketahuilah
kebanyakan golongan hati manusia itu mengikuti alur dan arahannya nafsu lewat akal. Kebanyakan seperti itu karena tidak mau mempergunakan pikiran hati atau yang disebut tafakur itu untuk mencapai derajat yang paling luhur, yaitu ihsan. Beda dengan mereka yang hatinya sudah terbiasa untuk bertafakur terhadap Allah. Kesimpulannya pertanyaan nomor loro, hati jenengan duduk di takholi ataukah di tajali? Hanya itu. Jikalau duduk di tajali, maka segala hal apa yang akal lakukan orientasinya itu mengikuti apa petunjuk di dalam hati, yaitu songko Allah. Akhirnya si makhluk nggak ada pengakuan apapun. Sebaliknya, kalau duduknya ruh atau hati itu ditakholi, maka jelas orientasi semuanya itu pasti pengakuan atas diri makhluk. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.